Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan sambut dengan hangat kepada Ibu Dr. Rosita Endang Kusmaryani, SPC, MSc Psikolog. The stage is yours, please welcome. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nanti kalau saya bilang selamat pagi aja diprotes tadi ya. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Saya biasanya berdiri. Jadi kalau saya duduk jadi tidak nyaman. Apakah saya boleh berdiri? Boleh, Bu. Mau ke depan sana boleh. Boleh. Ke depan sini boleh. Sesuka hati. Oke. Saya berdiri aja ya. Apalagi saya juga tahu diri lah. Saya kecil gitu ya. Jadi supaya kelihatan gitu ya, semua melihat posisi saya di mana, saya lebih baik berdiri dan saya akan turun aja deh. Oke. Ya, ini saya panggil apa ya? Adik-adik, mas-mas, bapak ibu. Sayang Ibu. Oke. Sayangku. Iya, sayangku. Iya. Teman-teman boleh. Iya, sayangku itu panggilan kucing saya gitu ya tadi. Tadi saya ditanya-tanya gitu. Jadi sebelum naik panggung ini saya ditanya-tanya dulu sama Mbak moderator, Mbak Jami gitu ya. Oh, Ibu suka ini ya, suka kucing ya. Loh, kenapa kok tahu? Oh, saya sudah spill di Instanya Ibu. Padahal saya sekarang sudah bukan aktivis Insta lagi gitu ya. Saya aktivis TikTok tapi cuma ngeliat aja gitu ya. Cuma ngeliat doang. Ya. Jadi bukan sayangku ya, nanti sama seperti kucing saya. Oke, teman-teman aja ya. Mungkin akan lebih nyaman. Oke, baik. Saya di sesi yang kedua ini menyampaikan materi yang terkait dengan tantangan dan peluang karir di dunia kerja. Oke, tantangan dan peluang karir di dunia akademik dan industri. Kenapa ada akademik? Ya karena barangkali di sini ada teman-teman yang memang nanti berkarirnya di akademik, tidak hanya di industri. Tapi sebenarnya antara dunia akademik dan industri ini secara umum itu sebenarnya tuntutannya untuk dunia sekarang, dunia kerja itu ya sama sih. Ya. Selain yang terkait dengan kemampuan yang spesial, misalnya pendidik gitu ya. Ya pendidik ya itu berarti hard skillnya begitu ya. Tetapi secara umum kemampuan yang harus dimiliki ya hampir sama gitu ya, karena tuntutannya juga sama. Oke, kalau bicara terkait dengan dunia kerja ya, dunia kerja saat ini, mungkin ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa sih yang terjadi dengan dunia kerja saat ini? Oh, baik-baik saja Bu. Oh, iya, baik-baik saja. Bikin tegang. Ya, bikin tegang. Bikin nervous. Tegang, nervous, tidak pede. Ya. Kenapa itu? Kira-kira karena apa? Karena tuntutan pekerjaan. Tuntutan pekerjaan yang mungkin juga tidak pasti juga gitu ya. Kita berada di era VUCA. Ya, semua serba membingungkan, serba tidak pasti, bergerak dengan cepat begitu kan? Era VUCA seperti itu. Termasuk dalam tuntutan pekerjaan. Banyak sekali pencari kerja, betul ya? Sehingga kalau kita lihat di beberapa event mungkin ya, sebuah kegiatan tertentu yang menyelenggarakan atau menawarkan lowongan kerja, itu pasti berjubel. Ini adalah gambaran situasi job fair. Ada yang pernah mengunjungi job fair di sini? Ada? Ada yang pernah melamar atau cuma klintong-klintong saja? Melamar.
Terus masuk di tahapan, salah satu tahapan, masuk, diterima juga, nggak diterima. Ada yang diterima, ada yang nggak. Ada yang sampai goal, coba di job fair itu ada yang sampai goal diterima? Iya, satu. Mana lagi? Cuma satu doang. Ini pesertanya berapa, Mas Ahmad? 50 tadi sekitar? Ya, kurang lebih 50. 50 ada satu. Ada satu yang goal. Terus sebenarnya kesulitannya di mana? Yang sudah pernah ikut seleksi tapi tidak goal, angkat tangannya. Pasti temennya banyak. Oh, yang berani cuma satu, di sini ada. Oh, ada dua, tuh kan berani. Terus ada lagi. Ini kok ada banyak mahasiswa psikologi, mahasiswa saya. Ini Kak, ini namanya jeruk makan jeruk kalau kayak gini tuh kan. Lo lagi gitu kan. Oke, ada? Saya baru nemu 3. Nah, mungkin yang lain saya positif thinking aja. Mungkin belum pernah mengalami itu, jadi belum pernah mengalami kegagalan gitu ya. Tetapi mungkin perlu saya buka di sini sedikit gitu ya, bahwa sebenarnya memang selama ini yang sering terjadi dan banyak terjadi itu gagalnya adalah di wawancara. Kemarin gagalnya di mana? Di wawancara. Sering kali. Kenapa kok wawancara? Kenapa kok wawancara? Ya karena kalau di wawancara itu orang tampil ya nggak bisa berkelit lagi kan. Yang sering saya alami, IPK-nya sudah bagus 3,9 gitu ya, 3,8. Terus dari hasil tes itu juga profilnya bagus, sangat baik gitu. Ya paling nggak sedang gitu. Tapi ketika di wawancara zonk. Ya, kenapa? Ya karena kemampuan untuk mengaktualisasikan ide-idenya itu belum bisa optimal gitu ya. Nah, itu yang sering kali terjadi. Selain itu juga ada beberapa tadi yang kaitannya dengan tuntutan tadi ya. Tuntutan SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan itu ya untuk sekarang ini sudah berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pada tahun-tahun saya dulu gitu ya, ya asal orang pinter, orangnya tampil pede, oke gitu ya. Tetapi kalau sekarang nggak cukup itu, harus ada skill-skill yang lain, soft skill yang lain yang itu perlu dimiliki untuk sekarang. Nah itu kenapa kemudian beberapa kegiatan seperti job fair, nah itu penuh, tapi kemudian perusahaan juga tidak banyak menyerap tenaga kerja. Kenapa? Ketika saya tanya gimana, dapat nggak Bu, Mbak gitu, karena saya dulu juga yang ngurusin pusat karir di UNY gitu ya. Ketika saya tanya dapat nggak, wah cuma 1 ya, malah ada yang nggak dapat gitu misalnya. Nah itu terjadi pada saat itu. Next. Nah, mengapa mencari pekerjaan menjadi sulit? Ya, kan jadi sulit ya, kayak gitu ya. Jadi itu yang kemudian bikin tegang, bikin cemas gitu ya. Apalagi ya, ini adalah anak S2 ya. S1 kemarin cemas toh, udah lulus tapi nggak dapat kerja, cemas nggak? Cemas. Udahlah kalau gitu lanjut aja S2 gitu kan. Nah ketika nanti Anda lulus S2, kecemasannya naik lagi loh ya. Kok ini S2 tapi kok belum dapat kerja gitu. Nah ini yang Anda perlu siapkan mental gitu ya. Tapi tidak hanya siapkan mental aja, tetapi Anda juga harus berstrategi gitu ya, bagaimana untuk mengatasi ini. Next. Nah, ini sebenarnya terkait dengan revolusi industri salah satunya. Saya kira ini Anda sudah banyak mendapat bocoran di internet kan ada ya.
Revolusi industri 1.0, 2.0 sampai sekarang itu yang 4.0 ya. Dimana di sini kita sudah terhubung dengan sistem internet gitu ya, terintegrasi jaringan internet, dan seringkali internet nanti yang akan banyak bertindak gitu ya di luar kita, semua by sistem. Contohnya sistem DO misalnya, mahasiswa kan sudah ada batas waktu ya misalnya S2, ini ada yang S3 nggak sih? Ada? Nggak ya? S2 semua ya? Kalau yang S2 kan 4 semester ya, alias 2 tahun, tetapi ada batas maksimal. Nah, batas maksimal itu yang tersistem. Nanti kalau ini lewat, ya otomatis akan terlempar gitu ya, terlempar dari UNY. Itu bukan karena keputusan dari korprodinya atau dari dekan atau mungkin dari rektor, enggak, dari sistem. Jadi aman, yang memutuskan adalah sistem. Itu contoh gitu ya, bahwa sistem internet ya itu sudah bicara di situ, sehingga kita yang perlu kelola di situ. Nah, kita sampai di revolusi industri 4.0. Tetapi next ada society 5.0. Sebenarnya intinya sama ya. 4 and 5 itu sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Kenapa ada yang society 5.0 ya? Yaitu sebenarnya ya rentetan aja, di mana di sini konsep yang society 5.0 ini memungkinkan kita menggunakan teknologi untuk kebutuhan manusia, dengan harapan manusia itu dapat hidup dengan nyaman. Artinya kita sudah menyatu dengan teknologi. Teknologi itu tidak lagi menjadi musuh. Saya mungkin pernah bercerita di kelas saya gitu ya, mengingatkan saya dulu, waktu zaman dulu anak saya masih kecil-kecil, SD, SMP. Mungkin dulu juga Anda gitu ya, nggak boleh bawa HP ke sekolah, betul ya? Nggak boleh kan, disita. Padahal Anda kalau di rumah itu sudah ya pegangannya HP terus, tapi kalau sekolah nggak boleh ya. Itu juga sempat ada konflik gitu ya pada saat itu di sekolah anak saya. Karena apa? Orang tua yang bekerja kan butuh anaknya juga bawa HP. Untuk apa? Ya kalau penjemputan. Nah kalau misalnya pulang awal gitu ya, biasanya pulang jam 1, jam 2, tapi karena gurunya rapat pulang jam 10, apa ya, anaknya itu suruh nunggu dari jam 10 sampai jam 1. Kan nggak mungkin, kasihan kan, mending dia pulang ya kalau aman di situ, kalau enggak. Nah, sampai kemudian sekolah punya kebijakan, ya oke lah boleh ya, anaknya boleh, tetapi hanya di akhir sekolah. Jadi selama sekolah itu ditaruh di meja guru, dikunci, kasih kotak gitu. Itu masih mending lah gitu ya, karena ketika itu sudah selesai kemudian bisa kontak dengan orang tua. Tapi kemudian COVID. Apa yang terjadi pada saat COVID? Semua harus pegang HP. Ya, yang pada awalnya nggak boleh jadi boleh. Ya berarti memang mau tidak mau kita harus berdamai kan? Harus berdamai dengan teknologi tadi. Beberapa pelajaran, beberapa materi disampaikan dengan online. Penugasan juga online, PR dengan online juga. Tapi apa yang terjadi? Anak saya itu mengerjakan dengan apa? Brainly. Saya nengok loh. Nah, kok itu pakai, teman-teman juga banyak kok mah katanya. Jadi, itu juga sudah menggejala di siswa pada saat itu. Ngalamin nggak Anda?
mengerjakan tugas pakai Braille. Nah, akhirnya kan ya koncone oke gitu ya, temannya banyak gitu. Jadi kalau itu berdosa ya dosanya makmum gitu ya. Nah itu. Ya, ada yang imami, ada yang makmum gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang pun atau akhir-akhir ini pun juga masalah gitu. Karena beberapa kuliah juga online dan beberapa materi disampaikan dengan online, penugasan juga online. Ujian S1, S2 ada yang online, tapi akhirnya dosen-dosen pada pusing apa? Itu berselancar. Mahasiswa itu berselancar kemana-mana untuk mendapatkan jawaban. Betul nggak? Betul apa betul? Betul. Ya itu memang tidak bisa tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dihindari lagi seperti itu. Ya. Nah, kemudian ada ya harus pintar-pintarnya membuat tugas supaya ini benar-benar paling tidak mewakili lah, representatif gitu ya dari apa yang sudah dikerjakan. Dan saya yakin mengerjakan ini pun juga pakai AI. Jadi beberapa tugas itu saya tahu pakai AI, ini pakai AI gitu ya. Tapi bagaimana dia mengolah itu yang kemudian dinilai. Ada yang ditemplok ke plek, copy paste blek gitu ya. Tapi ada yang diolah itu kan kelihatan ya. Nah, akhirnya kan harus tahu sama tahu lah gitu ya. Mahasiswa memudahkan kan, karena biasanya waktunya pendek. Waktunya pendek, tugasnya harus dikumpulkan deadline gitu kan. Nah, akhirnya ya tadi pakai AI, tapi terus yang lain disiasati gitu ya. Kemudian harus dikaji dengan kemampuan dia. Nah, ini yang yang seringkali terjadi seperti itu. Bahwa AI itu atau paling nggak teknologi lah gitu ya. Teknologi itu sekarang bukan jadi musuh, tapi kita harus berdamai ya. Berdamai itu pasti juga dengan negosiasi gitu ya, dengan manajemen yang baik. Oke, next. Nah, dengan demikian ya, karakter dunia kerja saat ini, teknologi itu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ya, kita tidak bisa terpisah dengan apa yang disebut dengan teknologi. Zamannya memang sudah seperti itu gitu ya. Jadi kita tidak bisa bermusuhan. Nah, penggunaan teknologi modern dan mengandalkan manusia itu sebagai komponen utamanya. Yang ditekankan adalah manusia sebagai komponen utamanya. Ya, karena nanti arahnya adalah otomatisasi. Dan itu sudah mulai sekarang ya. Meskipun belum total gitu ya, belum total, tapi dari beberapa perusahaan, instansi gitu ya udah sampai di situ. Next. Nah, dengan adanya tadi kondisi tadi, ada beberapa teknologi yang paling banyak dibutuhkan dalam otomatisasi. Nah, ini beberapa yang sering digunakan ya, ada cloud computing, ada big data, ada IoT, ada yang paling sering digunakan adalah AI, artificial intelligence. Nah, orang yang bisa menguasai ini gitu ya, yang bisa menguasai ini adalah orang yang paling banyak dibutuhkan. Ya, kebetulan anak saya kuliah di IT, itu juga karena komporan saya, tapi saya tidak memaksa gitu ya. Saya banyak bicara terus kalau begitu, jadi dia menyimpulkan sendiri. Kalau begitu berarti teknologi informasi itu penting ya, Mah. Lah iya gitu. Nah, terus akhirnya dia memilih sendiri. Saya tidak, oh kamu harus di sini, enggak gitu ya. Tapi akhirnya dia memilih sendiri gitu ya. Dan saat ini sudah sampai di skripsi dan dia mau fokus di AI. Gitu ya, artificial intelligence. Jadi beberapa kali gitu ya diskusi dengan saya terkait dengan AI. Emang AI kamu yang mau kembangkan apa gitu, dia cerita banyak, ada model ini, model itu gitu ya. Terus saya cuma menyimak, opo ya, ada bahasa komputer saya nggak tahu, tapi paling nggak saya secara umum, oh berarti nanti kamu teorinya harus ini, kemudian nanti harus diturunkan ke ini dan seterusnya.
Oke, nah ini beberapa teknologi yang dibutuhkan saat ini, gitu ya. Nah kalau yang paling banyak yang tadi saya sampaikan AI itu sendiri kan banyak sekali ya. Ada ChatGPT, ada Black AI, ada Jenny AI, ada apa lagi? Nah itu kan saking banyaknya, semakin orang menguasai itu kan akan bisa berselancar kemana-mana. Oh ini aku harus buat PPT, oh ini aku harus membuat materi apa gitu ya. Dengan berselancar itu semakin banyak menguasai, semakin cepat orang bekerja. Karena ketika nanti Anda bekerja, apalagi ini di pendidikan gitu ya, mungkin harus ada materi-materi gitu ya yang harus disampaikan, dan itu biasanya waktunya cepat. Nah itu, mainkan itu. Tapi sekali lagi, Anda adalah desainernya, Anda adalah komponen utamanya. Anda jangan dibodohi dengan AI. Karena kalau saya pernah pakai juga AI gitu, loh ini kok kayak gini gitu, maksudnya ini paparannya itu nggak pas gitu. Setelah saya lihat sumber-sumbernya, oh karena itu kan biasanya kan dari kayak blog-blog begitu kan. Nah itu yang harus kita kritisi gitu. Jadi jangan percaya 100% dengan AI, harus di deep terus gitu ya, digali terus. Oke, next. Nah terkait dengan tadi teknologi yang dibutuhkan ya, berarti kan semua itu serba mesin, semua serba robot ya. Sehingga kebutuhan keterampilan digital itu yang justru menjadi karakteristik dunia kerja saat ini. Anda perlu lihat ke diri Anda, apakah Anda sudah paling enggak mampulah gitu ya untuk berselancar dengan tadi teknologi-teknologi tadi. Kemudian berikutnya adalah adaptasi terhadap perubahan. Kenapa? Sekali lagi ini kita itu berada di era VUCA. Ya tadi, membingungkan, tidak pasti, berubah dengan cepat gitu ya. Kalau dengan ada perubahan itu, kemudian kita masih tetap bertahan dengan kepentingan kita, kekakuan kita, wis ngene iki wis mau nggak mau ya kayak gini misalnya, itu nggak bisa. Orang seperti itu nggak bisa berkembang. Saat ini tidak diperlukan orang yang seperti itu. Kalau berubah ya ayo, seperti apa harus berubah ya. Nah ini karakter kerja yang seperti itu harus disambut ya. Kemudian karena beradaptasi berarti butuh fleksibilitas, orang yang fleksibel, orang yang agile ya, lentur, jangan kaku-kaku ya. Memang yang namanya perubahan itu tidak mudah, betul ya. Biasanya seperti ini kok harus berubah gitu kan, nggak enak sama sekali. Biasanya minggu-minggu itu saya juga harus jalan-jalan pagi, terus ya paling enggak saya di Sunday morning gitu ya, paling enggak jam 11. Ini kok ada acara kok ya jam 8. Tadi jam 8 ya. Ini gara-gara Mas Ahmad sama Mas Awan nih bikin acara ini ya. Nah berarti apa? Itu merubah kebiasaan kan nggak enak. Saya pun juga seperti itu. Biasanya saya jalan-jalan, kalau saya jalan-jalan itu saya bisa kemana-mana. Kadang di Sunday morning yang di sini di UGM, ada yang di Sleman, ada yang di mana itu yang dekat yang di dekat mana stadion Maguwo. Ya Maguwo, kadang di situ. Ya sekedar jalan aja, cari terik matahari ya, karena itu penting ya, terik matahari itu. Bayangkan saya dari Senin sampai Sabtu, Jumat lah paling enggak, saya kan berada di pagi-pagi sudah sampai di sini. Saya antar gedung gitu, udah terhubung dengan ini payon-payon itu ya, pelindung-pelindung kan nggak kena matahari, cuma sebentar aja nyebrang ke Moh Amin itu aja cuma sebentar, jadi kurang matahari, sehingga itu penting. Nah tadi merubah sesuatu yang sudah ada itu susah, sehingga itu yang harus kalau Anda sadari Anda bukan orang yang seperti itu, Anda harus berubah untuk menjadi orang yang fleksibel.
Kemudian kolaborasi dan komunikasi. Kenapa penting gitu ya? Ya karena sekarang semua serba online, kan terpisah satu sama lain. Coba bayangkan dulu waktu pas Anda kuliah online, masing-masing di rumah gitu ya. Dosennya juga di kampus atau mungkin di rumah menyampaikan materi gitu. Kalau Anda terus-terusan kayak gitu, Anda tidak akan terhubung antar satu dengan yang lain. Kalau itu Anda mau menghasilkan suatu produk atau menghasilkan suatu kinerja tertentu, nggak akan jadi. Kan nggak bisa orang kerja sendiri. Apa bisa? Nggak bisa. Harus berinteraksi dengan orang lain sehingga butuh kolaborasi dan komunikasi. Nah, pendidikan berkelanjutan ini terkait dengan tadi proses belajar tadi. Orang itu belajar kalau sekarang seumur hidup. Karena tadi yang namanya perubahan tadi akan sepanjang hidup kita gitu. Kalau kita tidak bisa mengikuti perubahan, nah itu bahaya sekali ya. Apalagi kalau Anda dalam posisi masih membangun karir ya, mengembangkan karir. Nah ini yang berat kalau misalnya tidak ada tadi proses pendidikan atau belajar tadi. Kemudian ada ketidakpastian pekerjaan. Nah ini yang perlu diwaspadai juga untuk sekarang. Yang namanya pekerjaan kan jadi tidak pasti. Kalau tadi kaitannya dengan tuntutan yang seperti apa gitu ya. Ya, kemudian apakah pekerjaan yang saya lamar itu juga nanti kedepannya juga masih dibutuhkan gitu. Betul nggak gitu ya? Itu juga perlu dipikirkan ya. Posisi-posisi yang kira-kira rentan atau rawan itu hilang ya jangan ditekuni di situ. Next. Nah, karena terkait dengan otomatisasi ya, pekerjaan itu sekarang sudah berubah karena terkait dengan otomatisasi di mana sebelumnya itu tahun 2020 itu 67%. Ya, 67% di-handle oleh tangan-tangan manusia. Tetapi kemudian turun. Berarti ya kaitannya dengan mesin kan. Nah, mesin itu dari 33% jadi 47%. Naik. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang dihandle oleh robot, oleh mesin. Betul ya? Mungkin sudah ada contohnya. Apa kira-kira pekerjaan yang sekarang itu banyak dihandle oleh mesin atau robot? Tiket ya, etiket. Jadi staf untuk yang ngurusi tiket gitu ya. Itu kan tidak sekarang harus di depan ini ya. Kemudian melayani penjualan tiket kan enggak. Tiket sekarang bisa online. Anda orang mana kok langsung e-tiket? Berarti Anda sering beli tiket. Saya jadi ingat dulu waktu saya S3 kan berarti harus bolak-balik ya. Jogja, Bandung, Jogja, Bandung, Bandung, Jogja gitu ya. Nah, pada awalnya ya beli langsung gitu ya. Tetapi kemudian pada saat itu sudah mulai tadi pembelian lewat online. Jadi kita bisa milih gitu ya, bisa milih harga yang paling rendah yang mana, terus kursi yang paling nyaman gitu ya, yang mana gitu. Karena pada saat itu saya pakai kereta gitu ya. Nah, itu lebih nyaman. Terus juga bayarnya bisa lewat online juga, tetapi bisa juga kan ada mesin juga gitu. Uang dimasukkan juga. Tinggal pilih gitu ya, tinggal pilih. Jadi tidak ada counter gitu ya untuk bayar, itu nggak ada. Nah, ini yang pekerjaan yang kaitannya dengan melayani tiket itu sudah nggak ada. Kasir juga kayak gitu ya, kasir online shop nggak ada. Yang ini ada ancaman itu teller kalau saya lihat sekarang tellernya juga nggak banyak gitu ya. Beberapa bank itu kan juga sudah dikurangi kan. Nah, kalau dulu
posisi teller bank itu menjadi posisi yang menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaan karena kan multi entry ya, dari manapun jurusan itu bisa masuk, betul ya, asal dia bisa komputer ya, asal dia juga punya penampilan yang bagus ya, cantik kalau itu perempuan gitu ya, terus cantik sebenarnya bisa dibuat ya, bisa dibuat. Terus juga ini apa namanya, komunikasi interaksi sosialnya juga bagus. Dari manapun jurusannya bisa masuk. Tapi sekarang ya karena memang ada pengurangan gitu ya, jadi itu bukan profesi yang bisa diharapkan. Next. Nah ini penjelasan yang tadi gitu ya. Saya tambahkan di sini peran mesin dan AI semakin mendominasi, kemudian sekitar 90 juta pekerjaan diperkirakan akan hilang pada tahun 2030. Ya. Pada saat yang sama akan muncul 170 juta pekerjaan. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan baru di sektor teknologi, ekonomi dan energi hijau. Oke, next. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan ya. Ada data analysis dan scientist, AI and machine learning spesialis, big data spesialis dan seterusnya. Jadi intinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan teknologi. Lah Bu, bagaimana kalau dengan guru? Guru pun sekarang juga diharapkan harus bisa teknologi. Sekarang sudah mulai kan? Sudah mulai guru itu harus bisa teknologi. Kalau tadi saya bilang di sekolah itu pada awalnya nggak boleh, sekarang itu harus siswa itu harus punya HP, sudah punya laptop. Itu juga ketika kemarin anak saya SMA gitu ya, ujian pun sekarang juga pakai ya HP atau laptop. Itu udah ada informasi ke orang tua gitu, pada tanggal sekian dan sekian akan dilaksanakan ujian, siswa diharapkan membawa HP dengan full cas dan ini apa namanya data gitu ya, karena kalau datanya nanti nggak cukup nanti juga berat. Terus juga nanti di situ ada aplikasi khusus sehingga yang namanya siswa itu tidak bisa berselancar. Jadi aplikasinya khusus, ya. Nah ini sudah mulai seperti itu sehingga kalau yang namanya guru tidak melek teknologi itu juga berat. Kalau guru-guru yang sudah sepuh, nah itu didukung aja gitu. Maksudnya yang banyak berperan itu yang ya kalian ini yang guru-guru muda gitu. Kalau itu di dunia akademis. Nah ini yang apa namanya, saya kira dari sejak awal harus harus disadari dari sekarang. Oke, next. Nah pekerjaan yang berkurang itu ada data entry clerk, ada administrative and executive secretaries, ada accounting, bookkeeping and payroll clerk dan sebagainya. Nah ini sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang seperti apa? Pekerjaan yang monoton, pekerjaan yang rutin dan mudah untuk dipelajari oleh setiap orang, dan satu lagi bisa dikerjakan oleh robot. Ya, pekerjaan yang seperti itu pasti nanti akan hilang. Seperti tadi ya, teller gitu ya. Ngapain ada teller, kan sekarang ada ATM gitu ya, dan itu dari aplikasi-aplikasi di perbankan sekarang ada nambah gitu ya. Kalau yang dulu gitu ya bisanya cuma narik, sekarang bisa setor. Yang dulu kalau yang namanya mau menjadi nasabah baru itu harus ke bank gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, langsung aja di situ gitu. Terus ngapain? Teller suruh ngapain gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan contohnya yang seperti itu yang nanti akan hilang. Operator gudang. Ngapain operator gudang? Yang penting kan ada portal aja gitu, masuk gitu. Terus itu sudah tersistem computerized gitu. Nah,
Sehingga intinya apa? Anda harus berperang gitu ya. Tantangannya berperang dengan teknologi. Tapi kalau saya menyampaikan berperang itu seakan-akan itu akan menjadi menegangkan, memberikan kecemasan. Jadi istilahnya kita enakan berdamai aja. Berdamai dengan teknologi. Jadi kita yang bagaimana menggunakan teknologi ini sehingga itu akan bisa memberikan kemanfaatan bagi kita. Oke, next. Nah, sehingga di sini ada keahlian-keahlian khusus yang dibutuhkan yang sebenarnya ini tadi yang connect dengan atau relevan dengan tadi yang saya sampaikan karakteristik dunia kerja tadi ya. Jadi harus menguasai teknologi terbaru gitu ya. Kemudian kemampuan adaptasi terhadap perubahan dan belajar hal baru. Ada memiliki kemampuan komunikasi efektif. Sebenarnya kalau komunikasi efektif itu konten-kontennya Anda search di internet ada kan? Bagaimana cara melakukan komunikasi efektif? Udah pakai keyword itu, nanti kan keluar, betul nggak? Tapi apakah ketika Anda baca itu Anda sudah bisa benar-benar bisa berkomunikasi secara efektif? Enggak kan? AI hanya bisa bantu itu, ya, hanya bisa bantu untuk memberikan navigasi atau arahan gitu ya kepada Anda semua supaya ya Anda tadi belajar itu. Nah itu misalnya komunikasi efektif, misalnya harus kontak mata itu seperti apa? Sampai harus mentelang kayak gini gitu kan? Enggak kan, harus diajarkan secara nyata gitu ya. Itu loh kalau komunikasi itu misalnya Anda duduk kontak mata, gimana caranya? Nah itu yang perlu dikuasai dan itu tidak ada di AI ya. Untuk menguasai itu diri Anda sendiri begitu ya. Kemudian kreatif dan inovatif. Nah ini membuat kreativitas, inovasi itu juga butuh pembelajaran juga. Kalau orang kreatif sebenarnya, tapi kalau tidak terasah dari awal ya nggak muncul gitu ya. Inovasinya juga tidak akan muncul. Kemudian kemampuan pemecahan masalah, kemudian membangun jaringan dan berkolaborasi. Ini terkait dengan yang tadi disampaikan. Next. Peluang karirnya ya, beberapa peluang karir yang mungkin bisa menjadi acuan, tapi tidak ini saja ya, ini hanya contoh ya. Ada pengembang kecerdasan buatan ya, jadi AI itu kan dikembangkan ya. Jadi kalau misalnya Anda tertarik, Anda pun bisa itu menjadi sampingan Anda. Misalnya Anda yang psikologi ya, saya psikologi, tapi Anda karena punya keterampilan khusus terkait dengan AI gitu ya, Anda bisa kembangkan bersama-sama atau bekerja sama dengan ahli yang lain. Ahli keamanan digital atau keamanan cyber ya, itu juga penting ya. Karena kenapa? Karena dengan mudahnya sekarang data-data itu tersebar secara online, seringkali kemudian tidak aman ya. Saya sering dapat telepon entah dari mana, telepon itu tangding nomornya ini, saya tidak angkat, lagi tangding nomornya beda. Itu dalam jangka waktu yang berdekatan. Jadi sehari itu saya bisa terima 5 kali nomornya beda-beda gitu. Malah saya jadi berpikir ini tuh sopo gitu ya. Kalau dia kenal saya betul, WA ya, jadi saya tahu oh si Awan gitu ya, oh Ahmad gitu tahu. Tapi kalau misalnya saya nggak kenal ya ngapain gitu ya. Oke, kemudian ada pekerja kesehatan mental digital, pemasar digital berbasis AI dan seterusnya. Intinya adalah menggunakan teknologi ya. Next. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karir terkait dengan adanya tantangan tadi? Mungkin Anda berpikir, kok susah banget ya gitu ya, kok semua kok serba teknologi lah, aku tuh belum apa-apa loh misalnya gitu ya. Nah, caranya dengan meningkatkan kemampuan yang tidak bisa tergantikan oleh mesin dan robot ya, yang tadi juga sudah sedikit saya singgung. Next, yaitu dengan meningkatkan kecerdasan emosional, soft skill,
di mana ini akan bisa mengasah kemampuan emosi dan sosial. Yang namanya robot mesin kan nggak bisa punya emosi ya, kecuali yang itu apa, boneka yang dari Jepang itu loh. Ada yang pernah? Jadi Jepang itu ada boneka, karena di sana mungkin juga orang sudah terpisah dengan teknologi ya, sehingga laki-laki itu kalau dengan perempuan itu grogi gitu ya, sehingga akhirnya tidak ingin menikah, padahal juga butuh juga ada perempuan. Nah itu disediakan kayak boneka cantik gitu ya, itu bisa diajak ngomong ya. Nah tapi kan itu juga ada setelannya gitu ya. Tetap ketika nanti benar-benar ada situasi-situasi yang genting, yang unpredictable, tidak biasa juga, nah nanti juga tidak akan mampu gitu ya. Nah sehingga tetap di sini kemampuan emosi dan sosial itu yang perlu dikuasai dari sekarang untuk mengatasi tadi berbagai tantangan-tantangan karir di saat ini. Oke, saya tadi sudah di awe-awe gitu ya. Saya kira waktunya dari saya sudah cukup. Untuk sementara ini saya cukupkan dulu dan waktu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dulu. Tepuk tangannya dulu dong. Terima kasih teman-teman yang sudah masih stay tune, keep engage, masih mau mendengarkan, menyimak dengan fokus. Saya melihat dari depan nih semua pada fokus mikir, aduh apa nih gitu kan ya. Nah di termin sesi tanya jawab ini ada kesempatan. Nah ini ada 3 pertanyaan Ibu ya, saya rangkum untuk pertanyaan pertama itu dari Mbak Anissa dari Dikdas, masih fresh graduate sekarang di S2 level semester 1. Beliau bertanya bagaimana sih bisa survive sebagai perempuan di dunia karir gitu Bu. Garis besarnya seperti itu, karena kan perempuan nggak mood, terus ada hormon yang unbalance gitu. Nah, bagaimana bisa menyeimbangkan sehingga bisa achieve the goal antar the top level gitu Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Anissa. Wah, ini saya malah harus buka-bukaan nih kalau kayak gini ya. Pertanyaannya itu bagaimana saya gitu ya terkait dengan tips and trik saya gitu sehingga bisa di posisi seperti sekarang ini. Kalau tadi Mbak Anissa menyampaikan bahwa tadi yang namanya wanita kan secara kodrati ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tadi ya setiap bulan mungkin sakit atau apa gitu ya. Itu juga pernah saya alami gitu ya ketika di awal-awal karir, bahkan waktu saya kuliah pun saya juga mengalami itu ya. Jadi tidak setiap bulan tapi sering gitu ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba gelap gitu ya, gelap semaput gitu. Nah biasanya kayak gitu ya pulang, kalau kuliah ya pulang. Waktu kerja juga pernah, tahu-tahu sudah masuk di UGD ya, masuk UGD ya. Ya tadi tiba-tiba aja gitu ya, mungkin karena kondisi fisik saya yang pada saat itu kelelahan atau seperti apa. Ya kalau saya sih ya menerima diri saya seperti itu gitu ya, dan kebetulan di perusahaan saya waktu itu tidak kemudian memotong gaji saya gara-gara kemudian saya pulang, enggak juga gitu ya. Nah tentu saja itu karena saya juga di satu sisi menunjukkan kinerja yang bagus gitu ya di mata perusahaan, sehingga juga ada penghargaan lah gitu dengan keberadaan saya. Jadi tetap selain ada kelemahan, kita juga harus tunjukkan bahwa kita juga punya kelebihan. Dan satu hal yang menurut saya penting, kenapa saya bisa sampai sekarang bisa bisa di posisi ini adalah pasangan ya. Pasangan itu penting ya.
Sehingga kalau ini yang perempuan-perempuan ini memang besok memang berniat untuk berkarir gitu ya, dari sejak awal itu selektif. Carilah pria-pria laki-laki yang bisa menerima itu, bisa menerima karir kita. Kalau misalnya memang kita dalam kondisi sibuk ya, dia akan tetap bisa mendukung gitu ya. Seperti halnya kalau saya misalnya sampai kerja malam gitu ya, saya pamit, saya nanti sampai Isya baru pulang gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Terus anak-anak nanti yang ngurusin ya suami. Jadi itu sudah biasa dari sejak dulu gitu ya. Dari sejak anak-anak masih kecil sampai sekarang udah gede. Kalau sudah gede sekarang lebih ringan, karena apa? Ketika saya pamit pulang telat begitu ya, saya sampaikan ke suami, ke anak-anak, nanti sudah cari makan sendiri-sendiri. Apalagi sekarang ya gampang ya, GoFood misalnya gitu ya. Atau paling nggak kalau misalnya nggak mau GoFood, lama-lama kok bosen ya itu aja gitu ya. Akhirnya nanti cari kemana gitu ya sendiri. Jadi lebih gampang. Dan terkait dengan pekerjaan rumah, sekali lagi itu juga harus dengan kerjasama pasangan gitu ya, suami gitu ya. Kalau misalnya memang misalnya kaitannya dengan bersih-bersih rumah gitu ya, itu kan nggak harus istri gitu ya, tetapi suami juga oke. Jadi intinya carilah pasangan yang bisa mendukung karir. Namanya bisa saya sampaikan, apakah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa? Oke, menjawab ya. Wow, ternyata harus cari pasangan yang support ya, Bu ya. Biro jodoh juga ternyata Ibu nih ya. Oke. Pertanyaan kedua langsung aja ya Bu, dari Mbak Intan Rizky tadi dari PAUD. Bagaimana kita tuh merasa banyak soft skill tapi hanya bisa di tahap ya udah bisa gitu. Nah, gimana sih sarannya Ibu untuk mendalami satu bidang yang strong banget nih di sini gitu? Oke, terima kasih Mbak Jami, terima kasih juga Mbak Intan atas pertanyaannya gitu ya. Nah, itu saya kira tadi ya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Ibu Kartika tadi, kan ada kekuatan karakter ya. Masing-masing orang kan punya kekuatan karakter. Nah, kalau di psikologi itu ada mata kuliah, di mana di mata kuliah itu bersama-sama diminta untuk menggali karakter, 5 karakter unggul gitu ya, kekuatan karakter yang dimiliki. Nah, 5 karakter itu yang perlu kita perlu kita asah gitu ya pada saat itu. Tapi bukan berarti 5 itu kemudian selamanya seumur hidup 5 itu pasti di atas. Karena barangkali gitu ya, barangkali nanti yang di bawahnya nanti bisa naik lagi dengan kurun waktu tertentu. Tapi paling enggak di saat itu 5 ini adalah yang perlu diasah. Tadi Bu Kartika sudah sampaikan itu. Ya, strength. Tuh ada yang mantuk-mantuk, ada yang gedek-gedek, tuh yang benar yang mana? Ya, tentang strength Bu ya tadi. Tentang strength iya gitu ya. Tapi yang 5 karakter yang mungkin belum di ini ya. Nah, itu ada instrumen khusus gitu ya. Nah, memang harapannya yang mahasiswa psikologi selain bisa menguatkan orang lain, dia sendiri juga harus kuat, intinya seperti itu. Nah, terkait dengan tadi kekuatan karakter tadi, kalau misalnya memang itu sudah sudah merasa dimiliki, apalagi tadi Mbak Intan itu juga sudah merasa gitu ya, sudah merasa punya kekuatan di situ gitu ya. Saya kira itu yang kemudian perlu dikaji, kira-kira di antara yang tadi soft skill itu yang sekarang banyak dibutuhkan yang mana misalnya oh saya itu punya kemampuan public speaking yang bagus misalnya. Sekarang kan banyak ya dibutuhkan yang public speaking ya, apalagi kalau misalnya jadi konsultan misalnya kayak gitu. Terus juga selain selain komunikasi gitu ya, itu juga mungkin terkait dengan bagaimana orang itu istilahnya ya bisa melayani orang dengan baik. Jadi bisa memuaskan orang.
Saya itu termasuk orang yang mudah loh memuaskan orang, bukan yang aneh-aneh loh ya, tapi maksudnya memberikan kepuasan dalam interaksi sosial, misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu diasah. Dengan cara apa? Dengan kalau ada pelatihan, ikutlah pelatihan. Tapi kalau nggak ada, melatih diri dengan keseharian itu jadi wajib menurut saya. Jadi sebenarnya kehidupan sehari-hari ya, ini adalah momen yang sepanjang hidup, sepanjang hayat akan menjadi media belajar kita ya. Contohnya kalau saya, media belajar saya adalah anak saya ya. Dulu saya juga mungkin sama juga dengan yang lain-lain yang namanya apalagi ibu-ibu muda gitu ya, kadang ya egois, marah juga ketika ini anak kok susah banget diatur gitu ya. Tapi lama-kelamaan juga mikir, saya tuh sekarang juga jadi orang tua loh gitu ya. Jadi ketika dia marah itu malah jadi media belajar saya. Oh kayak gitu tuh, orang tuh kalau marah kayak gitu ya. Terus kalau saya genting marah, terus saya membayangkan kalau saya jadi anak saya kan pasti nggak enak ya. Dan apa yang dia lakukan pasti berontak, pasti. Dan itu saya juga kemudian kilas balik ke masa lalu gitu. Oh ya, dulu ketika ayah saya atau ibu saya melakukan ini pada saya, itu apa yang saya alami. Nah, dari situ itu adalah menjadi media belajar ya, itu anak saya. Pasangan saya itu juga jadi media belajar bagi saya ya. Kadang yang namanya orang berumah tangga pasti cekcok kan, pasti. Tapi ketika ada ketidaksinkronan gitu ya, ini di mana sih salahnya? Oh saya yang kurang bisa empati, oh saya yang kurang bisa memahami posisi dia sekarang misalnya. Nah, seperti itu baru contoh. Artinya apa? Artinya kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana untuk bisa mempelajari satu skill saja, itu pilihlah gitu ya. Yang tahu adalah Anda sendiri. Pilihlah kira-kira yang Anda itu akan bisa deep di situ, kemudian nanti kalau itu kaitannya dengan dunia kerja yang paling banyak dibutuhkan kira-kira apa, dan medianya adalah di lingkungan Anda sendiri, dengan teman Anda, dengan orang tua Anda itu, atau mungkin dengan pasangan, dengan pacar dan sebagainya. Begitu. Ya. Oke, terima kasih. Bisa menjawab ya, Mbak Intan? Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mas Setio dari jurusan Matematika MIPA. Beliau seorang HRD juga, maksudnya di suatu instansi. Jadi ada pertanyaan yang sering ditanyakan tuh bagaimana masalah yang dihadapi gitu, dan bagaimana problem solvingnya gitu. Nah itu yang sering ditanyakan, tapi belum pengen tanya tambahan pertanyaan apa sih gitu untuk mencari hire the candidate gitu untuk posisi ini gitu Bu. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Tadi Mas siapa namanya? Mas Setio. Oh Mas Setio, ya Mas Setio dari MIPA ya, dari MIPA. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya HR banget gitu ya, karena ya pengalaman Mas Setio ini. Nah, ini menarik gitu ya. Ketika kita mau mewawancara orang, kita harus paham dulu kira-kira karakteristik apa yang kita butuhkan dari pekerjaan dan karakteristik dari orang itu. Yang pertama adalah karakteristik pekerjaan. Ini posisinya nanti sebagai apa? Misalnya sebagai apa Mas, pendamping gitu atau sebagai apa? Pengajar atau guru. Oh, pengajar. Sebagai seorang guru atau pengajar untuk siswa-siswa yang mau ikut olimpiade begitu ya tadi ya. Nah, itu Mas Setio kan harus mengkaji dulu kira-kira karakteristik apa yang dibutuhkan di list. Tapi jangan banyak-banyak. Tapi itu sesuatu yang krusial, mungkin sekitar 5-6 gitu ya. Misalnya satu, penguasaan terkait dengan keilmuan ya, pasti ya karena kaitannya dengan olimpiade. Kemudian yang kedua, interaksi sosial. Terus kemudian apa? Kepemimpinan misalnya. Satu lagi apa? Misalnya kepemimpinan, integritas misalnya juga, misalnya. Nah, dari situ akan menjadi acuan nanti Mas Setio akan cari orang
Berarti orangnya kan harus sesuai punya karakteristik itu tadi kan. Jadi ketika mengajukan pertanyaan, apa saja pertanyaannya harus mengacu di situ. Oh, saya akan menanyakan terkait dengan kepemimpinan misalnya. Nah, metode atau teknik yang saya bisa rekom itu pakai BEI, Mas. Behavior Event Interview. Ya, nanti coba ditanya si AI gitu ya, BEI itu apa. Nah, tapi intinya BEI itu akan bisa mengarahkan kita pertanyaan-pertanyaan berdasarkan pengalaman. Misalnya terkait dengan pernah Mas membawai beberapa orang misalnya. Oh ya, kapan itu? Kan berdasarkan pengalaman kan? Behavior Event Interview. Oh, kapan itu? Oh, waktu itu saya waktu lulus awal-awal kuliah. Jadi ya masih beberapa bulan saya lulus misalnya gitu. Terus pada saat itu Anda jadi apa? Nah, itu perannya. Oh, waktu itu saya jadi guru muda. Waktu awal-awal itu kebetulan ada salah satu sekolah meminta saya untuk mengisi kekosongan. Ketika tadi harus membawa orang itu, situasinya seperti apa? Oh ya, saya waktu itu terpaksa harus memimpin suatu tim misalnya gitu ya. Timnya berapa orang? Itu juga akan menjadi referensi kita. Timnya cuma 3 orang. Oh, berarti cuma skala kecil. Oh, timnya itu sak sekolah, semua guru-guru itu yang handle saya. Oke, kita sudah bisa membayangkan ya. Terus pada saat itu apa yang Anda lakukan ketika Anda memimpin? Nah, itu langsung dikejar terus. Nah, itu berdasarkan pengalaman. Jadi tidak bertanya tentang pendapat dia, tentang apa yang akan dilakukan. Biasanya kalau orang ditanya tentang akan yang dilakukan akan lebih mudah. Lebih mudah karena dia berangan-angan toh. Saya akan, ya besok saya akan berusaha untuk ini, saya besok akan gampang, tapi emboh gitu ya aslinya. Nah, oleh karena itu pakai pengalaman. Kalau waktu memungkinkan tidak hanya satu pengalaman terkait dengan satu karakter tadi kepemimpinan. Oh, mungkin ada yang lain misalnya. Oh, kayaknya cuman itu deh. Oh ya, berarti masih unyu-unyu gitu ya. Sudah punya pengalaman tapi masih sedikit lah. Nah, nanti dibandingkan dengan yang lain, kira-kira seperti apa dari sisi kepemimpinan. Belum nanti yang karakteristik yang lain. Nah, kalau sudah nanti dibobot, kira-kira dari situ yang bobotnya paling tinggi yang mana? Apakah kepemimpinan, apakah interaksi sosial dengan siswa, dan seterusnya. Begitu bisa diterima. Oke. Oke, terima kasih Ibu atas jawabannya yang sangat komprehensif dan mendetail banget. Semua saya rasa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab ya. Tidak ada tambahan pertanyaan lagi kan ya? Oh, masih ada satu lagi. Oke, karena waktunya terbatas, boleh deh satu pertanyaan di termin 2 ini. Gak apa-apa ya Bu ya, lewat. Oke, tadinya saya mau tutup nih. Oke, boleh, silakan Mas. The last question ya. Oke, saya nunggu moderator untuk menyuruh saya gitu ya, tapi enggak ya. Oke, saya mungkin perlu klarifikasi dari pertanyaan Mas apa tadi disebut Hadi. Mas Hadi ya, Mas Hadi. Jadi intinya Anda sudah punya 5 karakter yang sudah Anda ketahui, tapi ternyata ketika bekerja di melamar ya, baru melamar kan, melamar pekerjaan, ternyata karakter itu nggak ada di situ gitu ya. Ya seperti tadi kepemimpinan, tapi di situ nggak dibutuhkan kepemimpinan gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan supaya bisa mengisi itu? Nah, saya kira yang namanya orang punya kekuatan karakter itu kan sebenarnya bisa dibuka ya, tidak hanya 5 tadi kan. Berarti sudah ikut mata kuliahnya Bu Farida Harahap ya. Jadi 5 itu kan baru apa istilahnya, baru di-spill-nya gitu ya. Sebenarnya kesininya kan masih ada 6, 7 itu kan
asal yang jangan yang belakang sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya intinya psikologi positif. Kenapa ada kekuatan karakter? Karena sebenarnya kita bicara tentang psikologi positif. Psikologi positif itu sangat menghargai potensi seseorang. Semua orang itu punya potensi positif. Nah, ketika Anda melamar sebuah posisi di pekerjaan, itu justru yang paling awal dilakukan itu harus mengkaji apakah pekerjaan itu cocok dengan saya atau tidak. Bukan berarti ini ada lowongan saya masuk, yang penting lamar. Kalau ada tawaran pekerjaan, terus kita nekat masuk, baru dipikir ini kok kira-kira kok nggak cocok ya. Nah itu salah. Mestinya ketika ada lamaran, lowongan gitu ya, pikirkan dulu cocok apa enggak. Kalau nggak cocok ya cari yang lain yang cocok. Supaya apa? Anda pun nanti bisa sukses di situ, bisa berkinerja sesuai dengan karakter Anda. Nah, sementara Anda ini sarjana apa? Saya pendidikan akuntansi. Sudah jelas berbeda toh. Lah ini yang dibutuhkan akuntan, sarjana akuntansi, kok ini pendidikan akuntansi. Dari sisi karakter pekerjaan yang dibutuhkan nggak cocok. Yang namanya perusahaan misalnya gitu ya, Anda bayangkan aja, Anda punya perusahaan, kemudian perusahaan Anda membutuhkan seorang akuntan ya, S1 akuntansi, kemudian yang datang adalah pendidikan akuntansi. Mau diterima nggak? Diterima nggak Mas Setio? Belum kan? Dari sisi portofolio aja udah nggak masuk kan, udah langsung dibuang, dimasukkan di sampah. Nah itu, jadi intinya ketika kita mau melamar sebuah pekerjaan itu harus kita kaji apakah pekerjaan itu memang cocok dengan kita. Cocok dengan kita itu dimulai dari latar belakang pendidikan ya, dimana kalau di dalam kamusnya PIU, Psikologi Industri dan Organisasi, itu ada KSA, knowledge, dari pengetahuannya sudah sesuai, berarti kan latar belakang pendidikan kan knowledge. S, skill, tadi yang dikaitkan ya Mbak Intan tadi, skillnya itu ada enggak, misalnya itu dibutuhkan pemasaran gitu ya, dan dia nanti sales misalnya aja, berarti sales kan berarti harus banyak ngomong. Lah dia bisa enggak berkomunikasi secara efektif, berani enggak gitu kalau misalnya harus menawarkan barang. Kalau itu tidak ada di skill, itu tidak ada kita punya, ya jangan maju, nanti bisa stres malahan ya enggak. Itu skill. A, KSA, A itu ability. Kita punya enggak kemampuan-kemampuan yang ada kaitannya dengan pekerjaan itu. Itu. Jadi jangan dibalik, kita ngelamar dulu baru mikir kira-kira nanti karakter strength yang nanti akan kita dimasukkan apa enggak, tapi justru sejak awal kita kaji dulu pekerjaan itu cocok atau tidak gitu, baru nanti kita lamar. Gitu Mas Hadi. Itu saya kira dari saya. Oke, terima kasih untuk tambahan pertanyaannya. Tepuk tangan dulu dong yang meriah untuk narasumber kita, dan juga tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bertanya. Nah, karena waktunya sudah nyerempet ya, udah lebih dari tadi dibilang 12.30, ternyata 40 lebih 10 menit Bu. Gak apa-apa ya Bu, diambil, dicuri waktunya. Karena antusiasme penonton ini banyak sekali ingin bertanya, padahal masih juga ingin bertanya, tapi karena waktu sudah habis. Selanjutnya mungkin saya sebelum tutup ya, kasih kesimpulan dulu dari, mana ya tulisan saya? Jadi lupa nih. Apa yang sudah dielaborasi dan disampaikan oleh pemateri kita. Jadi yang saya rangkum, mungkin rangkuman teman-teman berbeda dengan rangkuman saya, tapi itulah cara kita berpikir ya. Nah, kesimpulan dari tentang karir di tantangan di akademik dan industri itu,
Yang saya ambil adalah bagaimana menjadi agile person gitu ya. Harus agile. Apa sih tadi yang disampaikan? Harus punya soft skill sama hard skill. Jadi kemampuan teknis saja tuh nggak cukup. Kita juga harus punya kemampuan soft skill yang memang kita harus punya. Kayak leadership, problem solving, terus emotional intelligence, itu salah satu soft skill gitu. Kita oke jago teknologi tapi kita nggak bisa mengelola emosi, itu juga kan gap kesenjangan yang nggak bisa adaptasi gitu. Kemudian ada kuasai teknologi, karena kan kita di revolusi industri 4.0 dan society industry 5.0 ya. Terus juga penting banget bagaimana sumber daya manusia itu nggak bisa digantikan oleh teknologi. Tadi Ibu bilang bahwa kita tuh harus punya critical thinking gitu. Itu penting. Critical thinking itu karena cuma manusia yang punya, AI nggak punya critical thinking coy. Oke, selanjutnya adalah adaptasi. Bagaimanapun di mau akademik ataupun industri banyak sekali tantangan. Kita tuh harus bisa beradaptasi, menyesuaikan. Oh, ini dunia yang saya selami. Oke, saya bisa survive. Oh, dunia ini yang saya alami. Oke, saya bisa survive gitu. Karena ada fleksibilitas tadi. Karena bisa beradaptasi, otomatis ada fleksibilitas. Selanjutnya harus ada kolaborasi, karena kan kita society, nggak makhluk tunggal. Kita bekerja, ada rekan, ada partner. Jadi kita juga harus berkolaborasi dan komunikasi yang efektif. Kalau komunikasi aja satu arah nggak efektif. Komunikasi yang bisa terbangun adalah komunikasi yang efektif. Itu salah satu agile person. Terus belajar dan bertumbuh, karena kalau kita ketinggalan ya udah kita tergerus gitu oleh teknologi, oleh orang-orang yang baru. Kemudian kita harus kreatif dan inovatif, juga harus punya kemampuan untuk solve the problem atau sebagai problem solver gitu. Dan yang terakhir menurut saya agile person itu harus resilience atau berjiwa tangguh gitu. Kan mampu menghadapi tekanan. Berarti kan kita harus tangguh dimanapun kita bekerja, bukan begitu ya Bu ya? Nah, terima kasih Ibu. Kita tepuk tangan lagi dong. Boleh buat Ibu Dr. Rosita Endang Kusmaryani, SPSI MSI Psikolog. Saya tutup, alhamdulillahirrabbilalamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada